Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tetap dalam keadaan suci. Ayat bacaan kita terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 3. Saudara, kita melihat bagaimana waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia ini ketika Dia sedang melayani. Dia sangat menjaga kesucian hidupnya dengan Dia terus memiliki hati yang rendah hati dan memiliki suatu kekuatan firman yang kuat dalam kehidupannya. Ketika tugas Tuhan Yesus di bumi selesai, Ia kembali kepada Bapa di sorga. Sebelum pergi, Tuhan Yesus meninggalkan pesan yang menguatkan, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, ini adalah janji Tuhan ketika Tuhan sebelum naik ke surga. Karena itu kita tak perlu gelisah dan takut. Alkitab mengatakan bahwa Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Saudara, dalam hal menantikan kedatangan Kristus, yang harus kita lakukan adalah tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, agar kita tetap dalam keadaan suci dan tak bernoda. Rasul Yohanes menasihati, "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya." 1 Yohanes 2 ayat 28. Kita tak akan malu di hadapan Tuhan jika kita dalam keadaan suci bersih. Jangan sampai ketika Kristus datang, Ia berkata kepada kita demikian, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu betapa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat." Wahyu 3 ayat 16 sampai 18. Saudara, oleh karena itu kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Selama masih ada siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Dan terus menyucikan diri, sebab Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tesalonika 4 ayat ke-7. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apakah keadaan kita masih suci? Apakah keadaan kita masih baik di hadapan Tuhan? Apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini? Apakah kita mencemari hati kita, pikiran kita, hidup kita dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita masih berjalan di jalan kebenaran firman? Apakah kita masih memperkatakan perkataan yang membangun dan membangkitkan? Apakah kita masih mendengar hal-hal yang rohani? Apakah mata kita pakai untuk melihat kebaikan, kemuliaan, dan melihat jiwa-jiwa untuk kita layani? Apa yang sedang kita kerjakan hari ini, saudara? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk kita tetap hidup suci dan berkenan kepada Tuhan. Kalaupun kita hari-hari kemarin hari ini jatuh dalam dosa, Tuhan kita Allah yang mengasihi kita. Mari kita datang
minta ampun kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan turun atas kita, dan ubah hidup kita, baharui langkah hidup kita, hati kita, pikiran, perbuatan, terlebih perkataan kita. Kita harus banyak memperkatakan firman, kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Mulut kita pakai untuk memuji menyembah Tuhan. Tubuh kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Tuhan. Itulah yang akan menentukan apakah ketika nanti Tuhan datang, Tuhan melihat kita dalam keadaan suci atau dalam keadaan cemar. Mari pagi hari ini kita semua mulai hari-hari kita dengan hidup berjalan dengan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Karena orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan dalam keadaan sucilah yang layak tinggal bersama Kristus di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan kesucian, kekudusan senantiasa ada dalam hidup kami. Karena Tuhan ampuni setiap kesalahan, perbuatan, perkataan, pikiran kami yang tidak berkenan, yang melanggar akan perintah-Mu. Pagi hari ini sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu, supaya kami layak bertemu dengan Engkau, supaya kami Tuhan lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat firman pagi hari ini Tuhan. Kami tahu berkat-Mu, kasih-Mu melimpah bagi kami, terlebih pengampunan-Mu selalu ada bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat, tetap setia. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.